Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabare sedulur kabeh? Gimana kabarnya semuanya teman-teman yang ada di Indonesia, yang ada di Sabang sampai Merauke? Semoga teman-teman yang ada di sana dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang belum dapat pekerjaan akan dimudahkan dalam mencari pekerjaannya. Semoga yang dalam kesulitan ataupun masalah juga dimudahkan dalam urusannya. Kesulitan finansial, semoga yang sakit-sakit semua juga dalam keadaan sehat juga. Dan semoga teman-teman semuanya dimudahkan segala urusannya, urusan dunia dan akhirat. Oke. Masih bersama saya dengan Mas Blangkon dari YouTube channel Wong Deso Channel. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya. Yang sudah menonton juga terima kasih, yang sudah subscribe, like, yang juga share, semuanya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga atas kepercayaannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin merespon dari teman-teman atau sahabat semuanya yang menanyakan bagaimana tata cara tips ataupun kerja di luar negeri pada umumnya. Oke, karena kebetulan saya berada di negara Brunei Darussalam. Di negara ini negara yang sangat makmur, sejahtera dan luar biasa. Untuk yang pertama-tama, bagi teman-teman yang ingin kerja di luar negeri, itu kita membutuhkan persiapan. Jadi kerja di luar negeri itu membutuhkan persiapan yang sangat-sangat matang. Jadi persiapannya sangat-sangat panjang sekali teman-teman semuanya. Untuk yang pertama, apa sih yang perlu kita siapkan? Untuk yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu adalah CV kita. Dari kurikulum vitae atau yang disebut dengan CV, itu nanti kita melihat data riwayat kita di situ, dari kelahiran kita, status kita, daerah kita, terus juga di situ ada menerangkan pengalaman kerja kita. Jika seandainya kita sudah mempunyai pengalaman, maka dicantumkan dalam kurikulum vitae. Fungsinya, seandainya kita sudah mempunyai pengalaman, itu akan menjadi sebuah pertimbangan dalam karir kita. Jadi kita tidak akan benar-benar melalui karir yang bawah. Soalnya kita sudah mempunyai pengalaman di bidang kita masing-masing. Habis itu juga kita siapkan portofolio, yang lain juga ijazah kita juga, ataupun sertifikat mungkin pengalaman, mungkin ada bahasa apa, mungkin ada kemampuan skill apa. Nah, di situ kita siapkan yaitu sertifikatnya, mungkin sertifikat bahasa Inggris, sertifikat komputer, mungkin atau sertifikat pengalaman hotel kah atau resto dan sebagainya. Itu akan menjadi sebuah pertimbangan tersendiri bagi perusahaan atau bagi bos untuk menempatkan kita pada posisi yang tepat. Itu teman-teman semuanya. Itu tadi dimulai dari CV dan teman-temannya. Untuk yang kedua, kita siapkan yaitu paspor. Nah, untuk teman-teman ini saya tujukan untuk teman-teman yang masih sangat awal atau pemula, atau yang belum tahu sekali tentang namanya paspor. Paspor itu adalah ibarat seperti KTP kita, kartu tanda pengenal kita di luar negeri. Jadi kita kalau ke luar negeri itu menggunakan paspor. Dan untuk membuat paspor itu biayanya kurang lebih sekitar 300 sampai 500, kurang lebihnya segitu. Itu kalau kita apply ataupun membuat sendiri.
Tapi bagi teman-teman mungkin yang ingin menggunakan jasa, itu juga bisa. Untuk menggunakan jasa ini ada berkisaran sampai 1.500 sampai sekian lah, sampai lebih seperti itu. Itu tergantung pandai-pandai kita bernegosiasi dengan jasa. Seperti itu teman-teman ya, itu paspor. Setelah itu kita membutuhkan visa. Visa apa yang akan kita gunakan untuk negara yang akan kita kunjungi? Visa pelajar kah, visa turis kah, atau visa pelancong? Tentunya kalau yang ini kita sarankan yaitu menggunakan visa kerja, karena saya di sini sharing tentang kerja, maka kita menggunakan yaitu visa kerja. Setelah itu umur kita sudah yang ingin bekerja di luar negeri, batas minimal umur adalah 18, setidaknya sudah mempunyai KTP 8 sampai 19 ke atas, seperti itu. Selanjutnya untuk ke luar negeri itu kita membutuhkan yaitu kesehatan. Kesehatan kita nanti akan dicek, yang disebut ada namanya medical check up di Indonesia. Medical check up. Nah, medical check up itu kalau saya pribadi dulu saya habis sekitar 1 jutaan untuk medical check up itu di Indonesia. Karena untuk kerja di luar negeri itu kita membutuhkan kesehatan yang betul-betul fit dan prima. Karena kita di negeri orang, ikut kerja dengan orang, kesehatan itu adalah prioritas utama kita. Karena kalau kita sakit, kita jauh dari keluarga teman-teman semuanya, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, kakak, ayah, ibu dan sebagainya. Ada teman tapi ada yang ibarat ada teman tapi itu akan kita tidak ingin merepotkan teman-teman kita karena kita sakit. Karena ketika kita sakit itu sudah sedikit agak ibarat itu mengganggu rutinitas atau kinerja dalam mungkin contoh kalau di sini dalam restoran itu akan mengganggu stabilitas kerja restoran seperti itu. Nah, oleh karena itu dari awal-awal betul-betul disiapkan kesehatannya teman-teman. Mungkin yang ada mungkin sakit gigi kah, atau sakit mata, atau sakit dalam, atau sakit yang lain sebagainya, itu segera ditangani, diatasi segera mungkin sebelum kita kerja di luar negeri. Itu. Terus yang tidak saya sebutkan yaitu yang paling penting teman-teman semuanya menggunakan agensi untuk mengurusi segala kebutuhan surat menyurat kita yang sebelum kita terbang ke negara tujuan. Kita membutuhkan agensi, kita membutuhkan jasa. Dalam memilih jasa teman-teman semuanya, harap teman-teman sangat hati-hati dan selektif, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada agensi yang amanah dan ada yang tidak. Oleh sebab itu saya memberikan masukan untuk teman-teman betul-betul ditanya secara detail masalah prosedur kita kerja dari A sampai Z. Itu betul-betul diteliti. Kita kerja di sektor apa, terus kita akan membayar jasa berapa, habis itu kita kontrak berapa tahun, itu dipastikan semuanya valid teman-teman. Karena setelah kita sampai di sini, di negara di sini, kita akan berpindah agensi yang ada di Brunei, yang ada di negara yang kita tuju, bukan
negara yang ada di Indonesia. Jadi tanggung jawab dari seorang agensi itu akan berpindah ke agensi yang lainnya yang bekerja sama di negara tersebut. Oke teman-teman semuanya, saya ngopi dulu teman-teman supaya supaya bisa fresh lagi pikiran kita, supaya jernih pikiran kita ngopi dulu. Mantap ya gitu teman-teman. Sebelum ngerja, sebelum aktivitas yang biasa ngopi, jangan sampai ditinggalkan karena ini sangat penting ya teman-teman semuanya, biar kita lebih semangat, lebih ini lagi. Itu seputar tips bagaimana tata cara kerja di luar negeri. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin pastinya ada ataupun banyak kekurangan dari yang saya informasikan, saya sharingkan pada kesempatan ini. Saya minta maaf. Semoga apa yang saya bagikan, saya informasikan ke teman-teman, memberikan gambaran, memberikan manfaat, dan semoga teman-teman semuanya dimudahkan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan yang diimpikan. Terima kasih. Dengan saya Mas Blangkon dengan Wang Deso Channel. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.